Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Malventus Paulkulub. Di sini saya akan memaparkan materi kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu kuartil, desil, dan persentil, saya akan menjelaskan pengertiannya dahulu. Kuartil ialah nilai yang bagi data menjadi 4 bagian yang sama dari data yang sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan desil ialah nilai yang bagi data menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan persentil ialah nilai yang bagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Yang pertama itu kuartil. Kuartil itu kan tadi bagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi untuk ini itu dari 1 sampai 3. Sedangkan desil bagi data menjadi 10 bagian yang sama. Dan untuk ini itu dari 1 sampai 9. Dan persentil bagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi untuk ini itu dari 1 sampai 99. Dan untuk rumus dari kuartil, desil, dan persentil tersebut tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya bagian letak data tersebut. Dan yang bertanda merah di samping itu ialah angka yang bertanda merah itu ialah yang membedakannya. Dan untuk kuartil itu kan tadi bagi data menjadi 4 bagian yang sama, makanya di sini ada I/4N. Dan desil itu bagi data menjadi 10 bagian yang sama, jadi di sini I/10N. Dan untuk persentil itu bagi data menjadi 100 bagian yang sama, jadinya di sini I/100N. Dan untuk kuartil sendiri itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini perhatikan tabel tinggi badan di bawah ini, tentukan Q1, Q2, Q3, D3, D4, dan P90. Di sini sudah ada tabelnya, tabel dari tinggi badan, frekuensi, dan saya sudah memasukkan frekuensi kumulatifnya. Apabila teman-teman tidak tahu cara mencari frekuensi kumulatifnya, jadi untuk mencari frekuensi kumulatifnya itu kita menjumlahkan dari frekuensi kelas pertama dan kelas kedua dan seterusnya. Jadi dapatkan hasil frekuensi kumulatif kelas seluruhnya yaitu 30. Jadi kita langsung masukkan saja ke rumus untuk mencari Q1-nya, yaitu Q1 sama dengan tepi bawah kelas di muka kurung 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi dikali P itu panjang kelas. Dan rumus ini membutuhkan tepi bawah kelas untuk kita tahu di kelas berapa sih letak dari Q1 tersebut. Maka kita harus cari tahu menggunakan letak data yaitu 1/4N ini. Dan kita mendapatkan hasil 7,5 yang dapatkan dari 1/4 dikali 30. Dan 7,5 ini terletak di kelas pertama karena yang paling mendekati itu di kelas pertama dengan frekuensi 8. Jadi Q1 di kelas pertama dengan tinggi badan 152 sampai dengan 155. Maka tepi bawah kelasnya kita cari dengan batas bawah kelas yaitu 152 dikurangi 0,5. Dapatkanlah hasil 151 dikurangi 0,5, dapatkanlah hasil 151,5. Dan kita langsung substitusikan ke dalam rumus. Q1 sama dengan tepi bawah kelasnya itu 151,5 kan tadi. Dan untuk letak datanya itu 1/4 dikali 30 itu mendapatkan hasil 7,5 kan. Dan untuk frekuensi kumulatifnya itu kan ini kan Q1-nya terletak di kelas pertama. Jadi otomatis frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu tidak ada. Jadi kita taruh saja 0 di sini. Jadi 7,5 dikurangi 0 dibagi frekuensinya kan 8. Frekuensi kan Q1-nya itu terletak di kelas pertama yang memiliki frekuensi 8. Dan untuk panjang kelasnya itu bisa kita lihat dari 152 sampai 155. Jadi kita hitung saja panjang kelasnya dari 152, 153, 154, 155. Jadi panjang kelasnya ada 4. Guys, jadi kita langsung masukkan ke rumus dan dapatkanlah hasil seperti yang di samping ini. Oke, selanjutnya guys, kita akan mencari tahu Q3-nya. Kita akan mengerjakan Q3-nya. Untuk rumus Q3-nya itu tidak jauh berbeda, hanya saja kita mengganti letak datanya. Kan tadi 1/4N karena kita mencari Q1-nya. Jadi kita untuk mencari Q3-nya kita akan menggantinya menjadi 3. Jadi 3/4N untuk rumusnya.
Dan seperti sebelumnya, kita harus mencari tahu tepi bawah kelasnya, dan untuk mencari tahu tepi bawah kelasnya, kita akan mencari tahu di mana letak Q3 dari kelas tersebut. Di sini kita akan mencarinya menggunakan letak datanya, yaitu 3/4N. 3/4N itu 3/4 dikali 30, didapatkanlah hasil 22,5. Dan 22,5, angka yang mendekati ke 22,5 itu di frekuensi kumulatif kelas ke-4, yaitu 23. Karena untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga itu kan masih 20, itu belum mendekati. Jadi kita ambil di kelas keempat, yaitu dari 164 sampai dengan 167. Jadi untuk ketiganya itu ada terletak di kelas keempat, dan kita akan cari tahu tepi bawah kelasnya. Itu batas bawah kelasnya itu kan 164, jadi kita kurangi dengan 0,5 dan didapatkan hasil 163,5. Jadi kita sudah mendapatkan tepi bawah kelasnya, yaitu 163,5. Kita langsung substitusikan ke rumus, yaitu Q3 dikurangi tepi bawah kelas, yaitu 163,5 ditambah 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi dikali P. Dan kita masukkan ke rumus 163,5 ditambah 22,5 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, berarti kan 20, dibagi frekuensinya itu 3 dikali P, panjang kelasnya itu 4. Karena 164 sampai dengan 167 itu panjangnya 4, 164, 165, 166, 167, jadi panjang kelasnya 4. Dan dapatkanlah hasil seperti di samping. Oke, selanjutnya kita akan mencari D3 dan D4-nya. Rumusnya sebenarnya tidak jauh berbeda, yang membedakan hanya letak datanya. Jadi kita langsung saja masukkan ke rumus. D3 sama dengan TB, tepi bawah kelas, tambah 3/10N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi dikali P. Letak datanya. Oke guys, selanjutnya kita akan mengerjakan D3 dan D4-nya. Sebenarnya rumusnya tidak jauh berbeda, yang membedakan hanya letak datanya seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan untuk rumus D1-nya sama dengan TB ditambah 1 per. Oke guys, selanjutnya kita akan mencari D3 dan D4-nya. Sebenarnya rumusnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, karena yang membedakan itu hanyalah letak datanya. Kita langsung masukkan saja ke rumus. Rumus desel sendiri yaitu DI ditambah TB ditambah I/10N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi dikali P. Karena di sini kita mencari D3-nya, maka kita ganti menjadi 3, I-nya itu 3/10N. Itu yang membedakan dari rumus yang lain, yaitu letak datanya yaitu 3/10N. Selanjutnya kita langsung saja masukkan ke rumus. D3 sama dengan TB ditambah 3/10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali P. Sama dengan cara sebelumnya, untuk mencari tepi bawah kelasnya itu kita akan menggunakan letak datanya, yaitu 3/10 dikali 30, dan didapatkanlah hasil 9. Dan di sini hasil yang mendekati 9 itu terletak di kelas kedua, yaitu 13, karena kelas pertama kan 8 itu sudah melewati. Jadi yang mendekati itu yaitu di kelas kedua dari tinggi badan 156 sampai 159. Jadi letak D3-nya itu berada di kelas kedua dengan tinggi badan 156 sampai 159. Itu tepi bawah kelasnya, kita ambil 156 batas tepi bawah kelasnya. Jadi 156 dikurangi 0,5, kita dapatkan tepi bawah kelasnya 155,5. Kita langsung masukkan ke rumus. Jadi D3 sama dengan 155,5 ditambah 9 itu didapatkan dari tadi kan 3/10 dikali 30 itu 9, dan dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 8. Karena kan D3 itu terletak di kelas kedua yang frekuensi kumulatifnya itu 13, dan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu berarti 8,
yang kelas pertama. Dibagi frekuensi, yaitu 5. Frekuensi kumulatif 13 dan frekuensinya itu 5. Jadi dikali 4, 4 itu kan 4 itu didapatkan dari panjang kelas dari 156 sampai 159. Itu panjang kelasnya 4. Dan didapatkanlah hasil 155,5 ditambah 0,8 dan hasilnya 156,3. Dan untuk D4-nya juga sama seperti D3-nya, cara mencari tahunya cuma kita ganti letak datanya, kita ganti menjadi 4. Kan tadi kan 3/10n, sekarang 4/10n karena kita mencari D4. Jadi kita langsung masukkan ke rumus dan dapatkanlah hasilnya yang ada di samping. Oke, selanjutnya kita mencari P90-nya. Kita masukkan ke rumus. Kan tadi kan P-nya itu rumusnya PI sama dengan TB ditambah I per 100N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi F dikali P. Yang membedakan, seperti yang saya katakan sebelumnya, yang membedakan itu letak datanya, yaitu I per 100N. Karena ini kita mencari persentil, jadi kita menggunakan rumus I per 100N. Dan kita langsung masukkan ke rumus. P90 sama dengan TB ditambah 90 per 100N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi dikali P. Kita langsung masukkan saja ke rumus, dan kita mendapatkan hasil letak datanya itu 27. Yang mendekati ke 27 itu di kelas ke-5. Karena frekuensi kumulatifnya 27 dan letak datanya 27, jadi P90-nya itu terletak di kelas ke-5 yang memiliki tinggi badan 168 sampai 171. Jadi untuk tepi bawah kelasnya 168 dikurangi 0,5 jadi 167,5. Kita langsung masukkan ke rumus. P90 sama dengan 167,5 ditambah 27 dikurangi frekuensi kelas kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 23, karena P90-nya kan terletak di kelas ke-5, berarti untuk frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu di kelas ke-4. Dibagi frekuensinya 4 dikali panjang kelasnya 4 dan didapatkanlah hasil di samping. Terima kasih. Oke, sekian itu saja penjelasan saya tentang kuartil, desil, dan persentil. Semoga teman-teman bisa sedikit memahami materi yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.